Makassar, NIM-nya 2382110170 dari kelompok 11 Akuntansi Keuangan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian akuntansi transaksi ijarah dan IMBT. Pengertian dari ijarah adalah akad sewa menyewa dalam Islam, di mana pemilik aset ataupun muajir memindahkan hak guna ataupun manfaat atas suatu barang atau jasa kepada penyewa atau mustajir untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa ataupun ujrah. Akad ini tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan aset tersebut. Dengan perlakuannya, bagi lesor ataupun penyewa, pendapatan sewa diakui secara merata selama masa sewa. Bagi lesor ataupun penyewa, beban sewa diakui sebagai beban operasional selama masa sewa. Terus yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik ataupun IMBT. IMBT adalah bentuk akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Akad ini menggabungkan unsur ijarah dan opsi pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir. IMBT sering digunakan dalam pembiayaan aset seperti rumah atau kendaraan dalam bank syariah. Dengan perlakuan atau sanksinya sebagai bagi lesor, pendapatan sewa diakui selama masa sewa. Pada saat memindahkan kepemilikan, transaksi dicatat sebagai penjualan aset dengan keuntungan atau kerugian yang dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan harga nilai tercatat aset. Terus bagi lese ataupun beban sewa diakui selama masa sewa. Pada saat pemindahan kepemilikan, aset dicatat sesuai dengan nilai wajar pada saat peralihan kepemilikan. Ini sesuai dengan perlakuan akuntansi. Untuk kedua transaksi ini diatur dalam PSAK 107 yang berlaku di Indonesia. PSAK 107 mengatur standar akuntansi untuk transaksi sewa dalam konteks syariah, termasuk ijarah dan juga IMBT. Saya Hasan Fajrianti dengan nomor NIM 23821101691. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu jenis-jenis akad ijarah. Akad ijarah adalah menyewakan atau menyediakan suatu jasa dan barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat jenis akad ijarah yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada akad ijarah tumma al-bai atau aitab, yaitu untuk ijarah tumma al-bai itu penyewa akan menyewa sebuah barang atau bertujuan untuk membeli barang sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Yang kedua ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad ini terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijarah telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. Yang ketiga ada akad ijarah wadiah, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah memiliki dua jenis, ada wadiah yad domanah dan wadiah yad al-amanah. Akad wadiah yad domanah mengacu pada penerima titipan yang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya, dengan jaminan pengembalian utuh saat si pemilik menghendakinya. Kalau wadiah yad al-amanah, si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan penerima titipan. Halo teman-teman, aku Rehana Nurul Jannah dengan NIM 23821101167 dari kelompok 11. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bedanya ijarah dan IMBT dari sisi akuntansi ya. Tapi tenang, kita buat simple aja. Jadi, kalau ijarah, karena aset masih milik pemberi sewa, maka dicatat sebagai aset tetap di laporan keuangan si pemilik. Penyewa cuma nyatat biaya sewa sebagai beban operasional. Udah gitu aja, pendapatannya dicatat bertahap sesuai masa sewa. Nah, kalau IMBT awalnya mirip,
aset juga masih dicatat sama pemberi sewa. Tapi karena nanti aset bakal pindah ke penyewa, pas akhir masa sewa ada pencatatan tambahan, yaitu penjualan aset. Artinya pendapatan jadi dua, dari sewa dan dari jual aset. Triknya di sini, di MBT juga ada potensi pencatatan investasi di sisi penyewa. Kalau dia nyicil buat ambil alih asetnya, jadi lebih kompleks dan pengaruh ke neraca serta laporan laba rugi. Intinya, perlakuan akuntansi Ijaro itu lebih simple dan stabil, sedangkan MBT lebih dinamis tapi juga lebih rumit. Tapi dua-duanya tetap harus sesuai PSA 107 dan pastinya tetap patuh dengan prinsip syariah. Simpel kan?